Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengembangan dan motivasi diri. Hari ini kita akan membahas mengenai teori kepribadian dan akan membandingkan ya bagaimana dari perspektif barat dan juga Islam. Oke, kita mulai saja ya. Sebagai pengantar, kita tahu bahwa psikologi sebagai basic dari pembelajaran ini, bahwa ini lahir sebagai ilmu yang mencoba untuk memahami bagaimana manusia seutuhnya melalui pemahaman mengenai kepribadian. Jadi inti dari belajar psikologi itu adalah kita mempelajari mengenai kepribadian. Ya, sebenarnya kalau kita mau membahas lebih detail lagi, mata kuliah ini menjadi sebuah mata kuliah tersendiri, bukan hanya satu pokok pembahasan, tetapi ini menjadi satu mata kuliah sendiri, yaitu psikologi kepribadian biasanya ya. Nah, intinya adalah di dalam psikologi kepribadian ini mengurai mengenai kompleksitas tingkah laku manusia ya. Kemudian di dalam ini juga membahas mengenai dinamika, pola, pengaturan, model, ya, perkembangan tingkah laku. Ya, ini intinya adalah bahwa disepakati setiap perilaku manusia, setiap tingkah laku manusia itu pasti punya alasan, dan inilah yang kemudian dipelajari di dalam psikologi. Oke. Nah, istilah kepribadian ini atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah personality. Ini berasal dari kata persona ya. Persona itu adalah diambil dari kata atau dari istilah yang dulu digunakan di zaman Romawi, itu berupa topeng ya. Jadi namanya persona itu kayak kita menggunakan topeng ya. Di dalam kehidupan kita punya banyak sekali tuntutan-tuntutan. Ya, kita bisa memiliki banyak peran di dalam hidup, dan ini membutuhkan topeng yang berbeda-beda. Ketika kita berperan sebagai ibu misalnya, akan berbeda ketika kita berperan sebagai anak. Kita menjadi mahasiswa akan berperan misalnya ketika kalian ternyata juga mengajar di lingkungan kalian. Itu kalian dituntut memiliki persona yang berbeda-beda, memiliki tampilan atau hal yang ditampilkan itu berbeda. Nah, ini makanya kayak topeng gitu kan ya. Jadi istilahnya topeng di sini bukan merujuk kepada kepalsuan ya. Kayak kita seringnya menggunakan istilah topeng ini untuk menunjuk bahwa sesuatu itu tidak benar nyata adanya perilaku kita, tetapi di sini topeng yang dimaksud adalah kita menampilkan bentuk tingkah laku, kemudian kebiasaan atau hal yang ingin ditampilkan itu sesuai dengan tuntutan peran kita pada saat itu seperti apa ya. Secara umum, kepribadian ini menunjuk pada bagaimana seorang individu itu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Nah, ini tadi kan ya. Jadi ketika kita di dalam katakan kita berperan sebagai guru, di sisi lain kita berperan sebagai murid, itu akan berbeda. Kita berperan sebagai anak dengan kita berperan sebagai orang tua itu juga berbeda gitu ya. Intinya begitu. Ada beberapa pendapat gitu ya dari beberapa ahli apa itu kepribadian. Saya rasa ini sekilas saja. Intinya adalah bahwa kepribadian itu sesuatu yang unik ya, sesuatu yang menjadi pembeda kita dengan yang lain ya. Kalau Kelly bilang ini adalah bagaimana seorang individu itu mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, beda orang beda pengalaman, maka dia juga mempresentasikan hal yang berbeda. Kalau Alport bilang kepribadian ini adalah sebagai sesuatu ya, sesuatu apa? Sesuatu yang ada di dalam diri seseorang, yang kemudian ini membimbing dan memberikan arah kepada seluruh tingkah laku
individu yang bersangkutan ya. Jadi ini adalah menjadi semacam ada seperti penggerak di dalam diri kita yang kemudian itu membimbing dan mengarahkan bagaimana kita bertingkah laku ya. Jadi kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik ya, psikis dan juga fisik manusia yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Nah, ini individual differences, setiap orang itu berbeda. Nah, ini kelanjutan dari Allport ya. Setiap individu itu kepribadiannya sendiri-sendiri, tidak ada orang yang kepribadiannya sama meskipun itu adalah kembar identik. Dan ini sering sekali perumpamaan ini sering sekali digunakan di psikologi karena memang ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar orang itu nggak ada yang sama. Seorang kembar identik pun ya berasal dari satu sel telur yang sama, itu boleh jadi fisiknya 99% serupa gitu ya. Kadang-kadang bingung bedain, aduh ini si A atau si B, ini kok mirip banget dari segi fisik. Tetapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dekat dengan dia pasti akan bisa membedakan, misalnya dari kebiasaannya, tingkah lakunya, preferensinya ya, hobinya, kesukaannya dan sebagainya. Nah, kalau dari Freud ini ya, jangan dibaca Freud ya, bacanya Freud. Ini memandang kepribadian sebagai struktur yang terdiri dari id, ego, superego. Ini saya rasa teori yang sangat-sangat terkenal, psikoanalisis yang sangat terkenal, id, ego dan superego ini. Dan pada dasarnya tingkah laku kita itu kan merupakan hasil dari konflik dan sekaligus rekonsiliasi dari ketiga hal ini tadi ya. Bagaimana konflik antara id dan ego kemudian ditengahi oleh super ego dan sebagainya. Ini yang kemudian menghasilkan tingkah laku atau perilaku kita. Nah, jadi secara kesimpulan, apa itu kepribadian? Yaitu tingkah laku yang ditampakkan di dalam lingkungan sosial kita. Nah, sekali lagi, lingkungan sosial itu sangat luas dan sangat beragam. Kita pun juga memiliki berbagai peran. Oleh sebab itu, tingkah laku yang ditampilkan itu bisa menjadi sangat kondisional, sangat beragam, sangat berbeda-beda ya, sangat menyesuaikan dengan kondisi. Kepribadian merupakan kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh sebuah lingkungan sosial ya. Jadi sekali lagi tadi contohnya, ketika kita berperan, kita adalah guru, kemudian kita adalah murid ya, kita akan menampilkan perilaku yang berbeda. Personality ini bersifat permanen, menuntun, mengarahkan dan mengorganisir aktivitas manusia ya. Jadi walaupun kita memiliki tuntutan yang berbeda-beda sehingga menampilkan yang berbeda-beda, pasti ada satu hal, biasanya prinsip yang itu sama ya, kita akan tetap menerapkan sesuatu itu. Kita memiliki yang disebut sebagai, ada yang disebut sifat dasar atau personality-nya. Misalnya kalau memang dia orang yang ini ya, terbuka seperti itu, yang orang yang senang bergaul ya, dia akan, walaupun dia perannya apapun, dia akan senang untuk terbuka dan bergaul. Tapi kalau dia memang tipe yang tertutup ya, apapun perannya mungkin dia lebih menunjukkan kalau dia memang orang yang tertutup. Nah, di dalam kita membicarakan mengenai kepribadian atau personality ini, ada beberapa istilah-istilah yang mirip ya. Ada apa sih bedanya personality atau kepribadian dengan watak, dengan sikap, dengan tingkah laku ya, dan sebagainya. Kita lihat. Yang pertama adalah personality, itu adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sebuah sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyelesaikan diri terhadap lingkungan ya.
Nah, kalau watak itu sesuatu yang bersifat stabil, herediter. Herediter itu adalah berdasarkan keturunan ya, berdasarkan genetik gitu ya, atau bawaan dan bersifat normatif. Jadi ada perbedaan antara personality dan juga watak ya. Kalau watak itu adalah sesuatu yang melekat, ini tadi ya, walaupun kita itu tadi saya contohkan dia adalah orang yang memang terbuka gitu ya, dia adalah orang yang terbuka, dia akan melekat ini, dia akan selalu menunjukkan ini personalitinya, dia mau menjadi sebagaimanapun dia akan memiliki watak yang menetap di dalam dirinya ya. Dia mau jadi guru, dia mau jadi murid, dia mau jadi anak, mau jadi orang tua, kalau dia sifat dasarnya adalah terbuka ya, dia akan watak dasarnya ini terbuka, maka ya dia akan terbuka ya. Di personality apapun itu nanti akan kita menemui sebuah kesamaan. Kemudian ada juga temperamen dan sifat. Kalau temperamen ini adalah gejala karakteristik dari sifat emosi individu. Misalnya mudah atau tidaknya seseorang ini terkena rangsangan emosi ya. Kekuatan serta kecepatan beraksi ya, apakah ini bergantung dari suasana hatinya. Ini biasanya adalah faktor konstitusional dan terutama dari keturunan. Misalnya orang yang mudah marah, nah ini ya. Jadi dia mudah sekali untuk terkena rangsangan emosi atau cepat tersulut oleh kondisi gitu ya, kondisi emosionalnya. Ya, itu kita menyebutnya sebagai temperamen. Kalau sifat itu adalah sebuah sistem neurosikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, memulai serta membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama ya. Jadi sifat ini adalah sesuatu yang kemudian disebut digeneralisasikan kepada kita gitu ya. Dan dia adalah sebagai sebuah sistem neurosikis, jadi dipengaruhi oleh sistem saraf. Kemudian ada kebiasaan dan juga sikap ya. Nah, kebiasaan itu adalah sesuatu yang sama dengan sifat, tetapi perbedaannya pada situasi apa yang cocok atau respon apa yang terjelma dari kondisi tersebut ya. Jadi dia adalah sama dengan sifat, tetapi kita menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Nah, kalau sikap itu berhubungan dengan sebuah objek, dapat berbeda-beda dari yang lebih khusus ke yang lebih umum. Nah, ini biasanya memberikan kita cenderung menilai, kita melakukan penilaian terhadap apa yang kita hadapi, apakah kita menerima yang kita hadapi atau kita melakukan penolakan ya, sehingga akan memunculkan sebuah sikap. Misalnya dia di dalam kondisi tidak mau menerima, denial, dia tidak mau menerima, maka kemudian reaksinya adalah misalnya dia bersikap cuek ya, acuh tak acuh, kemudian dia mengabaikan. Nah, itu adalah contoh bagaimana dia melakukan penolakan ya, berdasarkan atas penilaian dia. Misalnya dia adalah tipe orang yang tertutup, lebih suka menyendiri dibandingkan dengan yang lain, sehingga dalam suatu kesempatan ketika ada reuni misalnya atau bertemu dengan kondisi yang dia harus bertemu dengan orang banyak, nah dia akan ada ini bukan saya banget gitu kan, kemudian reaksinya adalah penolakan ya. Kemudian dia memunculkan sikap dia tidak peduli dengan acara tersebut ya, dia lebih suka kalaupun ngobrol hanya dengan orang tertentu yang dia nyaman saja, misalnya seperti itu. Tapi kalau dalam sikap menerima ya, kemudian misalnya dia ikut larut dalam acara, kemudian memberikan respon yang positif ya, kemudian dia mau terlibat lebih banyak dalam acara dan sebagainya. Itu contoh bagaimana sesuatu itu
kita terima atau kita tolak. Nah, jadi atas penilaian tersebut, mau menerima atau menolak itu kemudian memunculkan sebuah sikap. Nah, kalau ciri kepribadian ini bisa lihat dia umum, khas, setiap orang itu berbeda, jangka waktunya lama atau sesuatu yang menetap di dalam diri, dan ini menjadi satu kesatuan. Nah, ini bisa baik atau buruk, ini tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita menerapkannya secara pas atau tidak. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepribadian ada yang dari luar, ekstrinsik, ada yang dari dalam diri kita, yaitu intrinsik. Ya, kalau intrinsik itu antara lain sikap, bakat, kemampuan, minat, afektif kita, ya, bagaimana kita memberikan rangsangan, kita menerima itu sebagai sebuah perilaku yang kita care, peduli gitu ya, dari aspek afektifnya, kemudian kebutuhan dan juga motivasi ya. Jadi kepribadian itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya dari dalam diri kita ya. Bagaimana motivasi kita juga bisa mempengaruhi kepribadian kita, kebutuhan kita pada saat itu ya, apa yang kita harapan kita gitu ya. Kemudian bakat dan minat kita juga bisa mempengaruhi sebuah kepribadian gitu. Kemudian kalau dari ekstrinsik itu adalah sosialisasi. Jadi artinya bagaimana sebuah perilaku itu kita sosialisasikan atau kita tampilkan secara terus menerus. Kemudian dari faktor budaya ya. Nah, ini faktor budaya ini luas sekali dampaknya gitu ya. Jadi bagaimana dia hidup di lingkungan seperti apa, budaya apa yang dia bawa itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang ya. Misalnya kita sering bilang bahwa wah, kamu wong Jawa tapi nggak Jawoni. Nah, itu ya. Jadi dari faktor budaya itu menuntut kita untuk menampilkan sesuatu, untuk kita berperilaku sesuatu. Kemudian dari hasil belajar ya, dari hasil belajar ini mirip dengan hasil pengalaman ya. Jadi kita dari apa yang kita alami, kemudian kita mempelajari satu hal, oh berarti saya harus begini, saya harus begitu gitu ya. Kemudian dari faktor pengalaman dan bagaimana kita melakukan adanya introspeksi ya, kita dikritik misalnya, atau kita diberi masukan ya, itu dari faktor ekstrinsik kita ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi kepribadian kita, baik yang sifatnya dari dalam maupun dari luar diri kita. Nah, ini kalau dari aspek dari pembelajaran barat gitu ya, itu kita lihat misalnya bagaimana kepribadian ini dari paradigma psikoanalisis. Nah, dari psikoanalisis ini asumsi dasarnya adalah bahwa manusia adalah bagian dari dunia binatang dan bagian dari sistem energi. Nah, sebagai binatang ya, manusia itu merupakan organisme yang membutuhkan energi dan hidup dan mengelola energi yang dimilikinya ya. Jadi jangan marah kalau dibilang manusia itu adalah binatang yang berakal, karena memang ada banyak kesamaan sifatnya ya. Nah, tapi harus ada pembeda. Nah, ini yang harus ditekankan, pembeda itu kita dengan binatang itu apa, sehingga kita layak disebut manusia. Teori ini dikembangkan atau dikenal oleh tokohnya yang bisa dibilang ini tokoh yang paling besar dan berpengaruh dalam psikologi, yaitu Sigmund Freud. Nah, ada juga yang lain, misalnya Carl Gustav Jung, Adler, Freud. Anak Freud itu adalah anaknya Freud ya. Kemudian Horney, Eric Fromm, ya, Sullivan, beberapa tokoh yang satu paradigma ya dari psikoanalisisnya. Nah, ini menjadi cukup dikenal oleh masyarakat luas karena masyarakat luas itu biasanya menganggap bahwa gangguan tingkah laku itu adalah sebagai sebuah penyakit ya. Jadi bagaimana kita berperilaku yang tidak sama dengan lingkungan kita itu kemudian disebut sebagai penyakit. Ya, dibilang wah ini sakit jiwa, gila dan sebagainya, itu yang biasa kalian dengar ya. Nah,
Psikoanalisis ini banyak memiliki latar belakang medik dan menempatkan diri sebagai terapis dan teknik katarsis dan asosiasi bebas, ya itu adalah teknik yang sering digunakan, ya. Nah, inti dari psikoanalisis ini bahwa tingkah laku manusia ini sangat dipengaruhi bagaimana pengalaman di masa lalunya yang kemudian ini tersimpan di dalam alam bawah sadar, kemudian memunculkan perilaku di kemudian hari dan sifatnya menetap, gitu ya. Jadi keywordsnya dari psikoanalisis ini adalah pengalaman masa lalu. Kemudian paradigma traits. Nah, manusia itu memiliki bermacam-macam potensi yang sama ketika dilahirkan. Nah, kok bisa semuanya sama? Betul bahwa semuanya sama, tetapi tingkat kualitas yang berbeda, sehingga apa yang ditampilkan kemudian dalam kehidupan selanjutnya itu juga berbeda. Nah, ketika potensi itu aktual atau mewujud nyata di dalam kepribadian, maka akan nampak bahwa tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama. Nah, kenapa? Karena kadarnya tidak sama. Ya, kadarnya tidak sama. Sebenarnya kalau menurut paradigma traits itu semua orang itu memiliki sifat yang sama, tetapi kadarnya berbeda-beda, sehingga apa yang ditampilkan itu menjadi berbeda-beda, dan inilah yang menjadikan adanya individual differences, atau semua orang itu tidak ada yang sama, semua orang itu unik, ya. Traits ini membuat kategori-kategori, menempatkan orang dalam tipe-tipe tertentu, gitu ya, dan memilih unsur pembeda yang fungsional dan mengabaikan unsur pembeda yang tidak perlu. Nah, ini beberapa tokohnya: James, Murray, Maslow, Alport, ya. Nah, di sini juga dalam paradigma traits ini sering sekali melakukan forecasting atau ramalan-ramalan mengenai tingkah laku, ya. Nah, ini contohnya meramalkan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu. Ini contohnya, dia itu diterima sebagai marketing, tetapi orangnya itu orang yang tertutup, tidak suka bersosialisasi. Nah, kita sudah bisa meramalkan. Nah, ya angel, ya susah dong orang dengan sifat seperti ini, dengan sikap seperti ini, dengan personality seperti ini, ya, dengan tingkah laku seperti ini dan sebagainya, tetapi kok dia bekerja seperti ini, ya. Jadi kita meramalkan bahwa dia tidak akan berhasil. Tapi kalau kita melihat bahwa dia tipe orang yang terbuka, suka berkomunikasi, tetapi kemudian dia bekerja di marketing, ya, kita bisa meramalkan, wah, ini pasti akan mencapai kesuksesan karena dia sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini atau kita sebut sebagai right man on the right place, gitu. Ini sering digunakan di dalam psikologi kerja atau psikologi industri dan organisasi. Kita melakukan forecasting atau kita melakukan ramalan tingkah laku berdasarkan apa yang menampak di dalam dirinya. Kemudian paradigma kognitif, nah ini menunjukkan bahwa ingatan, pikiran, dan keyakinan seseorang itu menjadi kunci dalam memahami tingkah laku kita. Ya. Ini beberapa tokohnya, ada Bandura, Lewin, Kelly tadi, ya. Nah, ketika seseorang ingin mengatasi masalahnya, maka penekanannya bukan pada apakah ada masalah dengan pikiran Anda, gitu ya, tetapi berusaha mengungkapkan bahwa cara pandang seseorang itu mencerminkan bagaimana dunia itu bergerak dan otaknya bekerja, ya. Jadi dilihat cara berpikirnya, gitu ya. Nah, fungsi terapi kognitif ini mengubah keberadaan di dunianya, mendorong orang untuk berpikir lebih baik tentang dirinya, ya. Jadi yang diserang adalah cara berpikirnya, gitu ya. Mendorong memilih lingkungan yang tepat untuk dirinya. Nah, ini yang ingin dicapai dari paradigma kognitif ini, dan seringkali kita menggunakan terapi-terapi kognitif ini dalam rangka untuk melakukan perubahan cara berpikir, ya, perubahan cara berpikir. Misalnya ini orang-orang yang mengalami trauma, ini biasanya cocok menggunakan paradigma kognitif ini, ya, karena dia harus diubah cara pandang dia terhadap sesuatu, gitu ya, cara berpikirnya. Kemudian paradigma behaviorisme atau bagaimana lebih kepada pengkondisian, ya, ini jadi diubah
itu adalah sikap atau perilakunya ya. Jadi bukan cara berpikirnya tetapi lebih kepada behaviornya. Nah, ini memandang bahwa manusia ini adalah mesin. Ya, namanya mesin berarti dia bisa disetel gitu lah istilahnya. Nah, ini juga erat kaitannya dengan teori belajar, bahwa perubahan tingkah laku ini merupakan hasil belajar ya. Jadi kalau dia ini di treatment secara terus menerus, diajari secara terus menerus, nanti dia akan menampakkan perilaku sebagaimana hasil belajar dia. Nah, ini contoh teori yang sangat terkenal dari teori belajar ini dari Bandura itu adalah bagaimana dilakukan sebuah eksperimen terhadap, ini eksperimennya terhadap binatang gitu ya. Eksperimennya terhadap binatang. Jadi ada seekor anjing yang diletakkan di dalam sebuah tempat gitu ya, kayak semacam kerangkeng gitu untuk diamati ya. Kemudian diberi makan di sebuah sisi gitu, di sebuah sisi yang biasanya berlawanan dengan posisi dia sekarang, agak jauh gitu ya. Kemudian dibunyikan bel, tang, ada bunyi bel. Kemudian tempat makannya itu diisi makanan. Nah, si binatang ini atau si anjing ini kemudian melihat, oh kalau kemudian ada rangsangan kan berupa makanan, dia akan mendekati makanan itu. Kemudian ini dilakukan terus menerus. Setelah ada bel, kemudian muncul makanan. Setelah ada bel, muncul makanan. Nah, lama-lama ini si anjing ini belajar bahwa dia akan mendapatkan makanan setelah bunyi bel. Nah, jadi suatu saat ketika bel itu dibunyikan, tetapi tidak ada makanan. Nah, ternyata si anjing itu tetap mendekati tempat makannya karena dia berpikir bahwa setelah bunyi bel pasti ada makanan nih. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebuah belajar mengenai hal yang ingin kita capai gitu ya. Kita ada yang ingin yang diupayakan, dipikirkan bahwa kalau misalnya kita belajar ketika ada tadi diwakilkan oleh eksperimennya dengan binatang ya, setelah bunyi bel ada makanan. Nah, kita pun juga seperti itu. Kita biasanya istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh niteni gitu ya. Nanti pengalaman saya yang dulu-dulu tuh biasanya setelah seperti ini nanti akan begini. Nah, itu kemudian akan bisa dirubah ya. Jadi faktor pendorong agar orang mau berubah itu karena adanya reinforcement atau penguatan. Tadi dia ada sesuatu rangsangan yang kemudian disikapi dan itu memunculkan sebuah tingkah laku yang baru yang diharapkan ya. Dan kita kalau pada manusia, nah kemudian dari eksperimen ini digeneralisasikan menjadi lebih luas lagi, bahwasanya manusia pun juga mengalami hal yang sama ketika dia istilahnya tadi ya niteni gitu, dia akan belajar dan kita akan berubah ketika kita mendapatkan reinforcement. Misalnya kita mendapatkan reward, kita mendapatkan hadiah. Nah, dalam hal ini kan si anjing tadi itu mendapatkan hadiah berupa makanan yang dia suka gitu kan. Nah, kita pun juga begitu, kita melakukan perubahan perilaku karena kita akan mendapatkan reward atau kita mendapatkan penguatan atau kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari perubahan tersebut. Ya, di sini juga kita menyebutnya adanya modifikasi perilaku atau manajemen reinforcement karena kita menginginkan adanya sebuah perubahan dan perubahan itu adalah biasanya sesuatu yang sifatnya words atau ya kita mendapatkan keuntungan dari itu. Makanya dalam terapi behaviorisme itu biasanya yang diubah adalah tingkah lakunya ya, bukan cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya adalah si kognitif tadi itu. Nah, itu tadi menurut
pandangan barat ya. Kemudian bagaimanakah menurut Islam? Itu akan kita bahas ya. Menurut Islam, kepribadian manusia itu juga tidak tidak serta-merta, tetapi ada ilmunya gitu ya. Nah, ada konsep tentang manusia ya. Kalau kita mau mempelajari Al-Quran, hadis dan sebagainya itu luas sekali, panjang sekali, dan semuanya membahas mengenai manusia ya. Jadi misalnya kita bisa melihat bahwa di dalam Al-Quran pun mengatakan bahwa manusia itu unik ya. Manusia itu unik ya. Jadi ini sejalan sebenarnya dengan pembelajaran barat yang kita pelajari sebelumnya, bahwa manusia itu memang unik, dan itu sudah ada di dalam surat Al-Isra misalnya, atau Al-An'am misalnya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah unik. Dan arah pergerakan hidup manusia itu secara garis besar adalah takwa atau fujur ya. Kalau kita lurus ya, itu kita takwa, positif, kita takwa. Tetapi bagaimana kalau kita kemudian bersikap melakukan pilihan-pilihan yang sesat, maka itu adalah fujur. Jadi intinya manusia punya kebebasan untuk memilih mau menjadi jalur takwa atau jalur yang sesat gitu kan, intinya begitu. Dan pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang positif dan baik, tetapi dalam perjalanannya ya bisa saja kan malah menuju kepada kesesatan. Tetapi pada dasarnya juga diyakini bahwa manusia itu lahir dalam kondisi yang positif dan bergerak ke arah yang positif juga, atau ke arah yang takwa ya, menginginkan kondisi yang sehat dan selamat. Nah, secara alamiah manusia itu positif tadi ya, baik secara jasad, kemudian nafsani maupun rohaninya. Dan diyakini bahwa komponen terpenting dari manusia itu adalah dari kolbunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide yang berikutnya ya. Dan bagaimana perilaku manusia itu adalah tergantung dari kolbunya ya. Jadi konsep manusia itu di dalam Al-Quran cukup lengkap ya, mulai dari fisik ya, bagaimana dia ini tercipta, sampai bagaimana dia itu menjalani kehidupan istilahnya, itu termuat di dalam Al-Quran. Nah, secara implisit Al-Quran ini menginformasikan bahwa manusia itu memiliki 3 aspek pembentukan di dalam diri ya. Secara tegas dapat dibedakan, namun secara pasti tidak dapat dipisahkan ya. Jadi ketiga aspek itu adalah jismiyah, yaitu berupa fisik atau biologisnya, kemudian ruhaniyah dari aspek spiritual dan transendental, kemudian nafsiyah dari aspek psikis atau psikologisnya ya. Jadi tiga aspek di dalam diri manusia ini adalah sesuatu yang bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, ini kita lihat strukturnya. Ini manusia ya. Manusia itu memiliki 3 aspek tadi, jismiyah, nafsiyah, rohaniyah. Nah, dalam nafsiyah ini ada di dalamnya hawa nafsu, akal, dan kalbu. Nah, hawa nafsu ini ada yang hadap, ada yang sifatnya syahwat. Kemudian dari aspek rohaniyah ada al-ruh atau hablum minanas, dan al-fitrah atau hablum minallah ya. Ini kita sering sekali mendengar istilah hablum minallah, hablum minanas gitu kan ya. Itu adalah satu kesatuan ya. Jadi orang berperilaku tidak hanya secara untuk mencapai hablum minallah saja, tetapi juga hablum minanas, dan itu ada di dalam aspek rohaniyah seseorang. Jadi ketiga ini, jismiyah, nafsiyah, rohaniyah, ini sesuatu yang tidak terpisahkan, pasti ada di dalam diri manusia ya. Kalau jismiyah ini atau fisik ya, sesuatu yang bisa kita amati, misalnya tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna rambut, kemudian ya sesuatu yang fisik bisa kita amati.
Nah, di dalam agama manapun juga, Islam termasuk di dalamnya, sangat jelas sekali membahas mengenai konsep jasad dan ruh. Jadi jasad dan ruh ini adalah dimensi yang dianggap berlawanan sifatnya. Kenapa? Karena ini dua hal yang sangat berbeda sekali ya. Jasad itu sifatnya kasar dan indrawi, empiris ya, mengutamakan pengalaman-pengalaman, kecenderungan ingin mengejar kenikmatan duniawi dan yang materialis. Sedangkan ruh itu adalah sifatnya halus dan goib ya, kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata, dan kecenderungannya mengejar kenikmatan samawi, rohaniyah dan ukrawiyah ya, jadi lebih kepada jalan menuju takwa tadi ya. Kemudian esensi yang berlawanan ini bukan berarti kita harus milih salah satu, tidak bisa, karena ini dua-duanya juga merupakan hal yang penting ya, merupakan hal yang pasti kita miliki dan saling membutuhkan ya. Jasad tanpa ruh itu menjadi substansi yang mati, sedangkan ruh tanpa jasad ya itu tidak bisa ya, melayang-layang gitu ya, jadi makhluk goib nanti ya. Nah, ruh sebagai kekuatan yang berasal dari Allah ini ditiupkan ke jasad manusia saat berusia sekitar 120 hari dalam kandungan, atau ya kita biasa bilang memasuki bulan keempat gitu ya, memasuki bulan keempat. Jadi makanya ada tradisi kalau di Jawa itu ngapati atau ibu hamil yang pada usia 4 bulan itu kemudian misalnya melakukan doa bersama, kemudian ya intinya adalah memohon kepada keselamatan, bukan dalam arti ini kemudian wah harus mengutamakan ritual itu adalah misalnya ada ini kan biar lancar nanti melahirkannya, harus melakukan ritual ini, buang belut gitu ya, kemudian diperebutkan oleh anak-anak seperti itu, tujuannya agar nanti kalau melahirkan lancar dan sebagainya. Nah itu adalah budaya ya, itu adalah budaya, tetapi intinya adalah ketika di usia 4 bulan itu adalah masa dimana ditiupkan ruh di dalam jasad manusia, maka ini kemudian mohon keselamatan dan perlindungan. Jadi, adapun tradisi-tradisi itu adalah sifatnya hal yang budaya. Boleh atau tidak, selama itu tidak bertentangan, tidak masalah ya, tidak bertentangan, tidak masalah. Dan ya kebudayaan itu kan sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita juga ya. Kita bagaimanapun kita hidup di dalam masyarakat ya, kita juga perlu melakukan penyesuaian diri. Kemudian ada lagi istilah nafs. Nafs ini merupakan sinergi antara jasad dan ruh ya. Nah, kalau yang tadi kita sebutnya sebagai psikofisis itu tadi di dalam konsep kepribadian barat tadi ya. Jadi kalau di dalam Islam itu disebut sebagai nafs. Jadi ada kemiripan gitu ya. Bahwa nafs ini merupakan sinergi antara jasad dan ruh. Jadi kalau dibilang tadi jasad itu sesuatu yang kasar, lahiriah, terlihat, mengejar duniawi, ya kita hidup di dunia kemudian kita mengejar duniawi itu adalah hal yang wajar, tetapi tentu saja ya bukan berlebihan gitu ya. Nah, kemudian dengan nafs ini maka masing-masing keinginan jasad dan ruh ini akan bisa terpenuhi. Dan struktur nafsani ini terdiri atas dari 3 bagian tadi, qalbu, akal, dan nafsu tadi yang bisa kita lihat di dalam bagan tadi ya. Dan interaksi ketiga jenis nafsani ini yang akan melahirkan perilaku, baik perilaku lahir maupun batin yang disebut dengan kepribadian. Nah, ini jadi kalau menurut Islam kepribadian ini, apa itu kepribadian? Kepribadian adalah hasil interaksi dari qalbu, akal, dan nafsu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ini lebih detailnya saja ya. Aspek jismiyah atau jasad tadi ini memiliki bentuk, rupa, kuantitas, bisa bergerak atau diam, tumbuh, berkembang ya, organ-organ,
hal-hal yang bisa kita lihat secara kasat mata ya, material. Kemudian munculnya jasmani ini atau jasad ini, jismiyah ini ditentukan oleh nafs dan juga ruh ya. Jadi ini bisa mudah lah ya kita pahami dari jasad nih, fisik kita ini ya, bagaimana kita terlihat gitu. Kemudian dari aspek kerohaniah atau ruh ya. Kemudian struktur ruh ini memberikan ciri khas dan keunikan tersendiri bagi psikologi Islam. Ini merupakan substansi psikologis yang menjadi esensi keberadaannya ya. Dan ruh itu tadi sekali lagi tidak bisa juga tanpa fisik atau jasad ya. Dia butuh jasad untuk mengaktualisasikan diri. Nah, bagaimanakah hakikat ruh yang sejati? Ini sampai saat ini tidak ada kepastian, karena pada dasarnya memang ruh ini sesuatu yang sifatnya misteri ilahi ya. Jadi sifat sesuatu yang rahasia ilahi gitu ya. Kemudian kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ruh merupakan urusan dan atau hanya dipahami oleh Allah ya, bahkan dibilang di dalam Al-Isra ayat 85 bahwa pada dasarnya manusia itu tidak paham ya dengan ruh ini. Ya paham hanya sedikit, karena pada dasarnya apa yang benar-benar dan sesungguhnya itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, ini adalah sikap sifat spiritual dan transendental yang ada di dalam diri manusia. Sifat spiritual ini potensi luhur batin manusia ya. Jadi apa itu sifat spiritual? Ini adalah potensi luhur batin manusia. Fungsi ini muncul dari dimensi al-ruh atau spiritual ya, yang memiliki sifat ilahiyah, memiliki daya untuk menarik dan mendorong dimensi lainnya untuk mewujudkan Tuhan di dalam dirinya. Misalnya, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ada sifat pengasih lagi penyayang. Nah, manusia juga mewujudkan itu. Manusia punya rasa sayang, rasa cinta kasih, kepedulian dengan sesama. Walaupun tentu tidak bisa dibandingkan ya, tetapi ada sifat ilahiyah di dalam diri manusia ya. Misalnya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu juga sifat itu juga dimiliki oleh manusia walaupun dengan kadar yang sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tapi itu menunjukkan bahwa ada aspek spiritual di dalam diri manusia. Perwujudan dari sifat dan daya itu memberikan potensi secara internal. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai khalifah Allah gitu ya, untuk menunjukkan sifat Allah secara nyata dalam kehidupan di bumi untuk mengelola dan memanfaatkan bumi Allah atau hablu minanas, bagaimana kita berperilaku. Oke, kemudian apa itu sifat transendental? Bersifat transendental ini merupakan sebuah dimensi psikis manusia yang mengatur hubungan manusia dengan yang maha transenden ya. Jadi ini bagaimana mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fungsi ini muncul dari dimensi al-fitrah. Al-fitrah ini dipandang dari sudut hubungan Allah atau hablu minallah. Kalau tadi itu transendental adalah hablu minanas, kalau spiritual itu adalah hablu minanas, kalau ini adalah hablu minallah ya. Kalau menurut Quraish Shihab ini fitrah sebagai unsur tata kerja yang diciptakan Allah pada makhluk sejak awal kejadian hingga menjadi sesuatu yang melekat di dalam diri manusia ya. Jadi sifat bagaimana kita lanjutkan ya. Maaf, ada sedikit gangguan tadi. Sifat transendental ini merupakan dimensi psikis manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah ini ya. Nah, ini apa yang kita sebut sebagai hablu minallah, hubungan kita personal, hanya kita yang tahu ya, orang lain tidak ada yang tahu. Kita bisa menunjukkan bahwa oh saya rajin beribadah, saya rajin sholat, rajin mengaji dan sebagainya, tetapi apa yang sebenarnya di dalam
diri kita ya kita yang tahu ya. Kita bisa menunjukkan kepada dunia gitu ya kita begini, tetapi apa yang sesungguhnya ya itu adalah hubungan personal kita dengan apa yang kita yakini. Nah, ini kalau kita bisa lihat bahwa sejak awal kejadian manusia atau sejak awal terbentuknya manusia ini sudah membawa potensi keberagaman yang benar atau yang disebut oleh para ulama dengan tauhid ya. Kita bisa melihat di dalam surat Ar-Rum ayat 30 misalnya ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan misteri gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bahkan mungkin manusia sendiri tidak paham tentang dirinya sendiri ya. Misalnya contohnya tadi ruh ya, jadi ruh itu hanya dipahami oleh manusia itu sedikit saja ya, karena yang sejatinya hanya Allah yang tahu dan itu masih menjadi rahasia. Kemudian dari aspek nafsiyah ya, apa itu nafsiyah? Ya, ini adalah keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, kemauan dan juga kebebasan. Nah, kemudian nafs ini mengatur hubungan antara jasad dan ruh. Ya, jadi jasad itu penting, ruh itu penting, dua-duanya itu saling membutuhkan. Nah, di sini ada nafs. Nafs ini sesuatu yang mengatur antara jasad dan ruh. Apabila nafs ini berorientasi pada natur jasad, maka tingkah lakunya menjadi buruk dan celaka. Karena dia lebih mementingkan duniawi dan juga materialis. Tetapi apabila mengacu kepada natur ruhnya, maka lebih menuju kepada jalan takwa itu tadi ya. Dengan kata lain, nafs dipersiapkan untuk menampung dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik dan buruk. Jadi kalau manusia memiliki sifat yang buruk, perilaku yang buruk, sesungguhnya itu adalah hal yang sangat natural terjadi, sangat hal yang mungkin sangat besar terjadi. Mau ibaratnya ulama sekalipun ya bisa saja ini memiliki potensi buruk. Nah, tetapi bagaimana ini dikendalikan ya, jadi dikendalikan agar mengarahnya kepada yang takwa tadi, kepada lebih kepada nafsu ruhaniyah tadi ya, sehingga apa yang buruk itu mampu dikendalikan. Jadi sifat buruk manusia itu adalah alamiah, tetapi agama, ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, hadis ini mampu menjadi petunjuk bagaimana kita bertingkah laku agar menuju kepada jalan takwa. Nah, di dalam kehidupan ini ternyata memang harus diakui bahwa daya tarik keburukan itu lebih kuat gitu ya. Kita lebih mudah sekali untuk terpengaruh atau terbawa hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik gitu ya. Disuruh untuk memperkuat ibadah tuh rasanya berat banget ya. Tapi untuk ayo kamu bekerja keras biar kamu dapat duit banyak, biar kamu bisa senang-senang, itu kayaknya lebih gampang, lebih mudah diterima oleh manusia. Nah, itulah sifat dasar manusia ya. Jadi bagaimana nafs ini yang harus diperkuat ya, sehingga dia mengatur hubungan jasad dan ruh ini dan lebih mendahulukan yang sifatnya rohaninya. Nah, ini ada 3 dimensi di dalam aspek nafsiyah, yaitu hawa nafsu, akal dan kalbu ya. Al-nafs, al-akal dan al-qalb. Nah, dimensi hawa nafsu ini memiliki sifat kebinatangan dalam sistem psikis manusia. Ya, jadi prinsip ini mengikuti prinsip kenikmatan ya. Jadi ya, kita mengejar hal-hal yang menyenangkan kita, yang membuat kita itu menjadi terpuaskan secara fisik gitu ya. Apabila ini tidak terpenuhi, maka terjadi ketegangan, misalnya menjadi gelisah ya, menjadi cemas dan sebagainya. Nah, apabila manusia mengumbar dominasi hawa nafsu, maka kepribadiannya tidak mampu bereksistensi dengan baik. Nah, ini di dalam Al-A'raf itu disebutkan bahwa manusia ini
model yang seperti ini yang hanya mengutamakan hawa nafsunya, ini sama dengan binatang atau ya bahkan lebih buruk lah bisa dibilang seperti itu ya, karena binatang saja hawa nafsunya itu tidak selalu terus menerus ya, misalnya hanya waktu-waktu tertentu saja. Tapi kalau manusia itu lebih long lasting gitu ya, bisa saja sepanjang hidupnya hanya untuk mengejar keinginan duniawi hawa nafsunya semata gitu ya. Nafsu sebagai daya nafsani memiliki banyak pengertian ya, jadi nafsu ini juga artinya luas begitu ya. Nah, nafsu merupakan nyawa manusia yang wujudnya berupa angin yang keluar masuk di dalam tubuh manusia. Bisa juga diartikan sebagai sinergi jasmani rohani, kemudian bagian dari daya nafsani yang memiliki dua gaya, hadabiyah dan syahwaniyah ya. Jadi nafsu itu juga memiliki banyak pengertian. Tapi tentu saja yang sering kita gunakan ini adalah seringnya kepada ya yang ketiga, pengertian yang ketiga ini ya, yang lebih istilahnya lebih familiar kita gunakan. Nah, tadi ada gadab dan syahwat. Nah, gadab itu adalah daya yang berpotensi untuk menghindari diri dari hal yang membahayakan ya. Jadi kita itu punya sebenarnya warning system ya, di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita sebenarnya kita punya warning system. Jadi kalau prinsipnya seperti psikoanalisis itu kita punya super ego ya. Hadap itu memiliki potensi hawa nafsu dengan natur seperti binatang buas, menyerang, membunuh, merusak, menyakiti, membuat orang lain menderita gitu ya. Nah, tetapi potensi ini sebenarnya ketika dikelola dengan baik dia akan bisa bersifat positif ya. Kalau syahwat adalah daya yang berpotensi untuk menginduksi diri dari segala hal yang menyenangkan ya. Syahwat memiliki natur binatang jinak, memiliki misalnya naluri dasar seks, erotisme, dan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan pemuasan birahi manusia ya. Jadi kita sering istilah ini ya, syahwat ini, untuk menghindari syahwat seperti itu ya. Ini seks sendiri misalnya itu adalah kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ya, paling dasar ya. Itu adalah kebutuhan manusia yang paling dasar dan tidak terhindarkan. Akan tetapi bagaimana juga dia nggak asal-asalan ya, artinya dia dikelola dengan baik. Nah, hawa nafsu ini berorientasi kepada jasad yang kekuatan utamanya adalah indera kita ya, jadi aspek indrawi. Nah, daya indrawi hawa nafsu ini ada indrawi lahir dan juga indrawi batin gitu ya, eksternal dan internal. Nah, ini di sini merupakan proses penyimpanan dan pengeluaran memori gitu ya. Jadi nafsu itu ada yang lahir, ada yang batin gitu, ada yang terwujud, ada yang tidak. Kemudian al-aql, nah ini adalah dimensi psikis yang berada antara nafsu dan qalb ya. Akal ini menjadi perantara dan menghubung antara kedua dimensi nafsu dan juga qalbu yang berupa fungsi pikiran dan menjadi kualitas insaniyah pada psikis manusia. Nah, akal ini merupakan bagian dari daya insani yang memiliki dua makna, akal jasmani dan akal rohani. Akal jasmani itu disebut sebagai otak ya, cara kita mikir kayak gitu. Kemudian akal rohani itu adalah cahaya rohani atau daya nafsani yang dipersiapkan untuk memperoleh pengetahuan ya. Makanya kenapa kita disarankan ketika kita mau belajar itu kita berdoa terlebih dahulu agar akal jasmani dan akal rohani kita itu dua-duanya terbuka ya. Jadi otak sebagai wujud fisiknya, tetapi juga diperlukan adanya akal rohani ya, agar kita mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan baik ya. Kita ibaratnya diberi pencerahan, kita diberi keleluasaan agar kita memiliki pikiran yang terbuka sehingga mampu menyerap pengetahuan dengan baik. Jadi kalau kita sini sudah ada mental blockingnya dulu ya, kita punya otaknya tapi belum tentu bisa menyerap dengan baik ketika tidak ada akal rohani ini. Secara jasmania, al-aql ini adanya di otak ya, memiliki daya kognitif dengan potensi bersifat argumentatif dan logis yang apabila mendominasi jiwa manusia maka akan menimbulkan kepribadian yang labil. Nah, jadi di dalam
di dalam Islam sendiri pun labil itu ada ya. Kenapa? Apabila dia hanya mendominasi menggunakan otaknya saja, otak secara fisik saja ya, dia akan gampang sekali terombang-ambing karena kognitifnya diberi penjelasan begini, oh iya masuk akal, dia terima, diterima penjelasan yang lain lagi, oh iya masuk akal, dia terima, akhirnya dia akan bingung ya, dia akan labil ketika tidak ada akal rohaniyah tadi itu. Akal mampu mengantarkan manusia pada esensi manusia. Nah, ini yang disebut begini karena inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Akal merupakan kesehatan fitrah yang memiliki daya pembeda antara yang baik dan buruk ya. Jadi inilah yang kita bisa membedakan baik dan buruk di sini, sehingga ini yang menjadi pembeda manusia dengan binatang misalnya. Akal adalah daya pikir manusia untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat rasional dan dapat menentukan hakikatnya. Jadi di sini bahwa kalau kita terlalu mengutamakan akal yang sifatnya fisik saja, maka kita dampaknya apa? Dampaknya adalah kita menjadi mudah sekali terombang-ambing atau kita menjadi labil gitu. Nah, dimensi al-qalbu ini juga mencakup daya insani, misalnya daya indrawi, psikologis, ya, emosi ya. Qalbu ini secara jasmani berkedudukan di jantung kita ya. Apabila, nah ini yang berikutnya ya, al-qalbu ya, apabila mendominasi jiwa manusia maka menimbulkan kepribadian yang tenang atau mutmainnah. Nah, di dalam Islam sendiri pun juga mengenal adanya dinamika kepribadian ya. Struktur jasmani atau jasad bukan dipersiapkan untuk membentuk tingkah laku, tetapi hanya wadahnya. Jadi jasmani itu hanya merupakan tempatnya saja. Tetapi manusia itu ya memerlukan aspek yang lain. Struktur jasmani memiliki daya dan energi untuk membangkitkan proses fisiknya, dan ini disebut sebagai daya hidup ya, al-hayah ya. Nah, daya ini walaupun tidak nampak secara fisik, secara kasat mata, tetapi ia belum mampu menggerakkan sebuah tingkah laku. Suatu tingkah laku dapat terwujud apabila ada struktur jasmani yang ditempati struktur ruh. Jadi artinya kalau ini hanya sifatnya ruhaniyah saja ya nggak kelihatan ya gitu ya. Maka dia memerlukan adanya fisik atau jasmani juga. Nah, ini apa yang memotivasi tingkah laku manusia adalah karena di dalam diri kita itu memiliki ruh. Nah, kalau di dalam Islam juga bahwa seluruh perilaku manusia itu pada dasarnya adalah sebuah ibadah, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Keberadaan agama dalam kepribadian Islam ada untuk kepribadian ilahiyah dan insaniyah ya. Jadi berupa iman, rukun iman ya kita kenal, ada rukun iman, kemudian ada rukun Islam ya. Ada yang 6 dan 5 itu ya, yang itu menjadi kepribadian ilahiyah kita ya. Kemudian kalau kepribadian insaniyah ini terkait dengan muamalah ya. Bagaimana aktivitas kita sehari-hari, ada muamalah ilahiyah dan muamalah insaniyah. Nah, perpaduan antara jasmani dan rohani ini diwadahi oleh struktur nafsani yang terdapat potensi baik dan buruk ya. Jadi potensi baik dan buruk dalam diri manusia itu adalah sesuatu yang pasti ada ya. Bagaimana kita mau mengarahkan ke yang baik atau yang buruk ya, lebih mana yang dominan gitu. Struktur ini memiliki 3 komponen, yaitu nafsu, akal, dan kalbu tadi yang sudah kita jelaskan di depan ya. Kemudian komponen ini berinteraksi dengan yang lain, dan inilah yang kemudian membentuk kepribadian manusia. Nah, ini bagaimana ketiga sistem ini berjalan itu ada 2 alternatif ya. Yang pertama adalah menurut hukum harmonisasi ya, antara berbagai sistem yang bersatu pada pikiran. Nah, keutamaan berpikir adalah bagaimana kita menjadi arif. Mengutamakan ghadab adalah berani
dan keutamaan syahwat adalah ifah atau menjaga ya. Dengan begitu ghadab dan syahwat bukanlah potensi yang buruk sebenarnya ya. Baik buruknya tergantung bagaimana interaksi dengan cara kita berpikir ya. Jadi hal yang buruk itu potensi yang dimiliki oleh manusia, tetapi bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau menurut Ghazali dan Ibnu Farabi, interaksi daya nafsani ini berjalan menurut hukum dominasi. Kalau tadi itu adalah hukum harmonisasi, yang kedua adalah hukum dominasi. Masing-masing daya ini kalbu naturnya baik, nafsu naturnya buruk, dan akal naturnya baik dan buruk ya. Dan semuanya ini berpusat pada kalbu. Jadi bagaimana kalbu ini menjadi semacam pengendali yang bisa mengantarkan kita kepada lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Nah, ini ada tipe kepribadian menurut Islam ya, yaitu hingga yang dari yang terburuk hingga yang terbaik ya. Al-amarah bisu, al-lawamah, kemudian al-mutmainnah ya. Jadi kita tentu saja mendambakan sesuatu yang nafsunya itu yang mutmainnah ya, membawa kepada kedamaian ya, didominasi oleh qalbu. Tapi kalau sesuatu itu didominasi oleh nafsu, nah itu biasanya lebih banyak kepada keburukan ya. Jadi al-amarah bisu ya. Jadi mendorong kita untuk melakukan apapun, rela dilakukan, yang penting keinginannya tercapai, keinginannya terpenuhi. Nah, kalau lalu didominasi oleh akal, ini akan menjadikan pribadi yang labil, atau alawamah ini ya, nafsu yang tercela. Kita akan menjadi labil gitu ya. Yang diharapkan yang mutmainnah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan untuk dilanjutkan melalui Google Classroom dan juga dilanjutkan dengan diskusi di WA Group ya, biar lebih pas respon ya. Saya tunggu juga quotes-nya hari ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.